Hai guys, partai keras dan syarat akan taktikal terjadi di babak 15 babak penyisian Melwere Champion Chess Tour AIM Chess Rapid mempertemukan juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah Nodirbek Abdusattorov dari Uzbekistan berhadapan dengan Vincent Keimer, pecatur nomor 1 Jerman. Bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu, saya butuh bantuan kalian untuk like dulu video ini, teman-teman. Biar RLCS menjangkau lebih luas lagi, dan jangan lupa untuk subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi. Abdusattorov memulai dengan langkah D2 D4, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6. Putih kuda C3, hitam gajah B4, pembukaan Nimzo Indian Defense, dipilih oleh Vincent Keimer. Pembukaan yang dikenal karena nama sang kreator, penciptanya siapa sih? Ya, penciptanya adalah Aron Nimzowitsch, pecatur hebat di era masa lalu. Putih A3, hitam gajah memukul kuda C3, skak, pion memukul gajah, dan hitam lanjutkan dengan dobrak C5. Putih E3, hitam B6, putih gajah D3, dan hitam gajah B7. Ancaman diagonal pada pion G2 dihiraukan oleh Abdusattorov dengan memilih kuda E2. Tapi ini merupakan pilihan yang salah dari juara dunia catur cepat ini. Karena hitam memukul pion G2, putih benteng G1, dan tarik gajah ke petak E4. Apakah putih dapat memainkan benteng makan pion G7? Dapat. Tapi itu merupakan blunder. Karena hitam akan bisa mengunci benteng dengan gajah ke petak G6 dan tinggal diikuti oleh raja F8 mengancam benteng atau kuda ke petak H5. Maka Abdusattorov tidak bisa makan pion G7, dia pilih kuda G3. Hitam menyederhanakan permainan, gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan Vincent Keimer D5. Putih dobrak dengan E4, pion memukul pion C4, putih menteri memukul pion, dan hitam kuda C6. Lagi-lagi, Vincent Keimer mengembalikan pion di petak C5 kalau dimakan oleh putih ya. Kalau kita nggak pikir, maka dia akan mendapatkan pion. Tapi teman-teman, hitam di sini bisa setup kuda E5 dan mengancam menteri, juga mengancam petak F3, skak benteng, dan juga ini berbahaya, pion akan dapat diambil kembali. Itulah kenapa Abdusattorov memilih langkah berbeda, gajah G5. Hitam H6, putih gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan putih raja F1. 16 langkah, hitam rokade pendek. Putih menyerang dengan kuda H5, hitam menteri H4, putih benteng memukul pion G7. Boom, hitam raja H8. Putih menteri E2, hitam benteng G8. Putih benteng tarik ke petak G3. Ya, jika memakan pion di petak F7, maka ini akan memberikan kekalahan bagi pemain putih karena akan ada setup menteri H3 skak, raja ke petak E1, dan akan ada menteri memukul pion C3, benteng akan jatuh. Akhirnya, Abdusattorov benteng G3, hitam pion memukul pion, pion memukul pion, kuda memikul pion, kemudian putih menteri E3. Kemudian hitam menteri memukul kuda H5, putih benteng H3. Blunder besar dilakukan oleh Abdusattorov Nodirbek, teman-teman. Bisakah kalian lihat hukuman yang tepat bagi langkah blunder yang dilakukan oleh juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah ini, teman-teman? Yap, adalah langkah menteri ke petak B5 di langkah 23, Abdusattorov menyerah. Boom! Jika dilanjutkan dengan raja ke petak E1, maka skak yang sangat indah akan terjadi karena ini skak yang mengancam menteri juga mengancam benteng. Royal forking akan terjadi. Nah, apabila menteri menutup, maka jelas hitam pasti menang karena sudah unggul 1 perwira. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Abdusattorov? Yang pertama adalah memberikan pion di petak G2. Kemudian di beberapa langkah kemudian, kita bisa lihat bahwa serangan terlalu cepat dibangun oleh Abdusattorov, sementara koordinasi dari buahnya belum sempurna. Kira-kira seperti itu. Walaupun kalau saya main sama Abdusattorov juga belum tentu menang, teman-teman. Tapi itulah pemahaman yang bisa kalian mengerti kenapa di sini Abdusattorov bisa kalah. By the way, RLCS juga pernah menang lawan Vincent Keimer, tapi di catur bulat di Lichess. Teman-teman, apa komentar kalian buat partai ini? Tapi sayang sekali Vincent Keimer tidak lolos ke babak 8 besar, sementara Abdusattorov akan berhadapan dengan Shahriar Mamediarov. Apakah dia akan menang lawan Shahriar Mamediarov, teman-teman? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Oh ya, malam ini kita live ya, jam 22.30 waktu Indonesia Barat.